Halo anak-anak kelas 7 semuanya. Eh, Kalian sekarang baru menempuh di kelas 7. Saya Mr. Rian yang pada hari ini akan mengajarkan kalian tentang matematika kelas 7. Saya perkenalkan diri saya dulu, yaitu dari nama saya. Nama saya adalah Rian, atau bisa kalian panggil sebagai Mr. Rian. Saya akan ngajar kalian tentang matematika kelas 7. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan selama pelajaran matematika ini? Yang harus kalian perhatikan adalah fokus kalian harus mempersiapkan diri dulu dari kelengkapan jasmani, rohani, dan juga kelengkapan buku. Nah, mungkin kalian tidak akan terlalu banyak mencatat, tapi setidaknya harus ada alat tulis serta buku mungkin di sekitar kalian, sehingga bisa kalian mengikuti pelajaran matematika ini. Nah, apa aja sih yang harus kalian persiapkan? Ya, kalau misalnya kalian punya buku cetak, ya berarti kalian bisa sekalian buka atau baca-baca buku cetak matematika kalian. Buku cetak matematika yang jilid 1A terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah buku tulis, buku beserta alat tulisnya ya. Supaya apa? Kalau misalnya saya menjelaskan, kalian sekalian mencatat gitu ya. Atau kalau misalnya nggak mencatat pun bisa kalian menyalin soalnya, soal contoh soal, ataupun nanti yang akan saya jelaskan ada kata-kata atau kalimat penting, bisa kalian langsung catat. Itu saja terlebih dahulu. Nah, sekarang materi apa sih yang akan kalian pelajari di kelas 7? Nah, yang akan kalian pelajari di kelas 7, materi awal kalian yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri, kalian sudah belajar tentang konteks bilangan di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan kemudian sekarang belajar lagi bilangan, tapi yang kita konsentrasikan adalah bilangan bulat. Nah, sekarang kita belajar dulu deh, kalau misalnya dari pohon bilangannya atau main konsepnya itu kayak gimana sih? Nah, pertama-tama adalah kita ada bilangan. Kemudian bilangan itu ada bilangan kompleks namanya. Bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, kita nggak akan belajar ini sekarang. Sekarang tidak akan belajar itu. Tapi kita bakalan merembet di antara bilangan real, antara bilangan bulat, dan pecahan. Nah, mungkin ke bawahnya kalian pernah belajar sebelumnya. Seperti di bilangan cacah. Bilangan cacah kalian sudah pernah belajar. Yang kayak gimana bentuknya? Ya, yang kayak bentuknya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini sudah belajar, pasti. Nah, kemudian apa lagi yang sudah belajar? Bilangan asli kalian sudah belajar. Bilangan asli terdiri dari apa bilangan asli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi kalau bilangan cacah dan bilangan asli itu pembedanya apa? Ada angka 0 atau tidaknya. Kalau bilangan cacah ada angka 0, bilangan asli tidak ada angka 0, dimulai dari angka 1. Nah, kemudian karena bilangan cacah kemudian terdiri dari bilangan asli dan bilangan 0. Nah, bilangan 0 ya tentu saja dia cuma ada 0, 1,
satu angka saja, yaitu 0. Kemudian dari bilangan asli, kalian pun bawah-bawahnya sudah pernah belajar sebelumnya. Dimulai dari yang paling gampang, yaitu bilangan ganjil. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan genap itu sendiri dimulai dari angka berapa sih? Bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, terus berapa lagi? 12, dan seterusnya. Nah, sekarang bilangan prima. Ya, bilangan prima pun kalian sudah bisa menjelaskan. Nah, bilangan prima terdiri dari angka berapa aja sih? Ya, bilangan prima itu bilangan hanya dibagi oleh angka 1, yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 2. Kemudian ke berapa? 3. Nah, sekarang ada pertanyaan. 4 ikut nggak? Tidak, 4 tidak ikut ke dalam bilangan prima. Kenapa tidak ikut? Karena 4 itu selain bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 1, 4 itu bisa dibagi oleh 2. Nah, kan pengertian bilangan prima tadi apa? Angka yang harus hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Karena 4 masih bisa dibagi oleh 2, berarti 4 itu tidak termasuk bilangan prima. Gitu. Nah, berarti kita bisa melanjutkan angka-angkanya. Angka-angkanya yaitu 5. Kemudian 6 enggak ya, karena bisa dibagi oleh 3. Jadi ke 7. Terus gimana? 8 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Jadi nggak ikut. Terus ke berapa? 9 masih bisa dibagi 3. Nah, 10 bisa dibagi 5 dan 2. Nah, kemudian 11 dan seterusnya, mungkin kalian bisa jabarkan sendiri. Nah, untuk mempermudah, bilangan komposit itu apa? Bilangan komposit adalah bilangan yang selain prima. Selain prima. Nah, tadi kan prima disebutkan dimulai angka berapa? Angka 2. Sedangkan bilangan asli yang merupakan atasnya dari pembagi bilangan ini tuh dimulai dari angka 1. Nah, 1 itu bukan prima. Berarti dia masuk ke komposit. 1. 2 itu prima. 3 itu prima. 4. Nah, 4 karena tidak tadi termasuk ke dalam bilangan prima, berarti termasuknya ke komposit. 4. 5 prima, terus kemudian 6, terus 8, terus 9, terus 10, dan seterusnya. Nah, mungkin ini beberapa penjabaran yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, yang kita ingin pelajari sekarang yang lebih lanjut adalah di bilangan bulat itu sendiri. Nah, bilangan bulat tadi apa sih? Bilangan bulat adalah terdiri dari bilangan negatif dan juga bilangan cacah. Atau kalau misalnya saya susun bilangan negatif dari negatif yang paling kiri sampai bilangan cacah, ketemu angka 0. Angka 0 ini kemudian ke bilangan positif yang paling kanan. Yang paling kanan itu dari negatif tak hingga, ya, negatif tak hingga. Kemudian lanjut ke misalnya negatif 10, 9, negatif 9, negatif 8. Nah, ini masuk bilangan negatif. Terus angkanya terus membesar ke 0, terus ke 1, 2, dan
seterusnya sampai ke positif tak hingga gitu. Jadi ini semua termasuk dalam bilangan bulat, dari negatif yang paling kiri sampai ke temukan 0 di tengah-tengah, kemudian paling kanan itu positif tak hingga. Jadinya kita ketemu bahwa kalau mau belajar bilangan bulat dan lambangnya, dimulai dari negatif yang paling kiri, sampai ke positif yang paling kanan, dan di tengah-tengahnya ada 0. Yang nggak persis di tengah-tengahnya, tapi di antara negatif dan positif pasti ada 0 gitu. Dan kemudian gimana? Nah, artinya apa? Bilangan bulat itu ada 2, bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Yang ada angka minus-minusnya atau negatif dalam bahasa Indonesia itu disebut bilangan bulat negatif. Nah, sedangkan yang tidak ada tanda atau sudah pasti dia bernilai positif, maka dia disebut bilangan bulat positif. Nah, ketika mereka bergabung dari negatif dari yang paling kiri, terus -3, -2, -1, terus 0, 1, 2, 3 sampai yang paling kanan positif berapa? Positif 1000, positif 1.000.000, atau mungkin tidak perlu disebut positifnya sampai 100 juta atau 1 miliar. Itu membentuk himpunan bilangan bulat gitu ya. Jadi himpunan bilangan bulat itu terdiri dari semua angka dari negatif ketemu 0 kemudian ke positif gitu ya. Jadi kalau misalnya 0 sendiri dia tidak termasuk negatif atau tidak termasuk juga di positif. Dia biasanya disebutnya netral, angka atau bilangan netral gitu. Nah, kemudian gini, ketika kita berbicara tentang bilangan atau angka yang tersusun secara rapi dan makin ke kanan makin besar nilainya, makin ke kiri makin kecil nilainya, berarti kita berbicara tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Nah, garis bilangan adalah gambar yang ada di bawah ini nih. Ini disebut garis bilangan. Itu disebut garis bilangan. Garis bilangan apa itu? Ya, tentu saja karena dia dimulai dari bulat negatif ke kiri, terus bulat positif ke kanan, ya berarti garis bilangan untuk bilangan bulat ya. Nah, kenapa garis bilangan bulat? Kok garisnya paling kiri negatif 5? Emang nggak ada negatif 6 atau negatif 7 gitu? Nggak ada negatif 10 gitu? Ya pasti jawabannya ada. Akan tetapi kita cuma melihat sepenggal saja garisnya. Ya jadi tidak terlalu harus sampai detail gitu. Misalnya kita bikin sampai garisnya sampai -1 juta gitu yang paling kecil, atau -10 juta gitu yang paling kecil lagi, yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi. Jadi makin kecil itu makin kecil, yang nggak perlu, kita sepenggal saja cukup, sudah cukup ini. Nah kemudian yang kanan juga sama, kok sampai 5 doang, atau kok nggak nambah sampai 10 gitu. Ya bisa saja dia nambah sampai 200, 300, 1000 atau 1 juta gitu, tergantung yang kita butuhkan segimana. Ini garis bilangannya cuma sepenggal saja ya. Nah sekarang gini, seperti yang saya tadi bilang, ini itu garis bilangan. Yang bisa kalian lihat adalah semakin ke kiri, atau saya tulis ya, semakin ke kiri, semakin ke
kiri. Maka nilainya akan semakin, nah tadi saya sudah ulang-ulang, maka nilainya akan semakin nilai, atau nilai itu apa sih maksudnya? Ya bilangannya, nilai bilangannya. Nilai bilangannya akan semakin kecil ya. Nah, sekarang kebalikannya, semakin ke kanan, saya pakai warna lain, semakin ke kanan ya nilai bilangannya sama seperti yang di atas ya, mungkin kata-katanya semakin. Nah, kebalikannya nih, tadi kiri sekarang kanan, berarti tadinya kecil, berarti yang kedua semakin besar gitu. Maksudnya apa sih semakin ke kiri semakin kecil dan semakin ke kanan semakin besar? Maksudnya adalah ketika kalian membandingkan suatu nilai, misalnya kalian mau membandingkan nilai negatif 5 dengan nilai, kalian mau membandingkan dengan nilai negatif 1. Nah, negatif 5 dengan negatif 1. Nilainya lebih kiri yang mana? Kalau berdasarkan garis bilangan, negatif 5 terletak lebih kiri, ini lebih kiri dibandingkan negatif 1. Artinya dia lebih kecil nilainya. Negatif 5 lebih kecil dengan negatif 1. Nah, sehingga menimbulkan simbol dari ketaksamaan, simbol ketaksamaan yaitu seperti ini. Nah, sekarang soal yang lain kayak gimana? Kalau misalnya kita lihat angka 2 dan 4 semakin ke kanan, ya jelas kita lihat kalau misalnya dari garis bilangannya lebih kanan yang 4, lebih kanan yang 4, tapi yang 2 lebih kiri. Nah, karena kita nggak bacanya dari depan, tetap dari depan, ini kita lebih ke kecil karena tetap dari depan ya. 2 lebih kecil dari 4, jadi gini. Nah, gimana kalau misalnya kita butuh ngebaca tapi pengen yang lebih besar? Kalau pengen ngebaca yang lebih besar, berarti kita kasih contoh satu lagi. Contohnya gimana? Kita kasih contoh ya. Contohnya dari kita lihat garis ini aja lah ya. Nah, sekarang contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya angka 3 dan misalnya negatif 3 dan negatif 3 gitu ya. Nah, kalau bisa ya kalian lihat ini 3, ini negatif 3. Maka dibacanya dari depan, selalu dari depan. Ingat ya, selalu dari depan. 3 terletak di lebih kanan. Ini di kanan ya. Ini di kanan. Maka yang terjadi adalah 3 lebih besar dari negatif 3. Oke, karena lebih besar maka simbolnya seperti ini. Paham kan ya? Kalau tidak paham nanti mungkin kalian bisa ulangi, dipelajari lebih lanjut. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ternyata garis bilangan ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang terjadi pada kehidupan sehari-hari adalah contohnya tentang pengukuran suhu.
Contohnya tentang pengukuran suhu. Suhu manakah yang lebih tinggi? Negatif 8 atau negatif 5? Nah, kita tidak perlu melihat termometer untuk menjawab soal ini. Jadi kalau untuk mengukur suhu kan kalian tahu ada alatnya itu termometer. Nah, tidak perlu kalian ukur pakai termometer terus lihat mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih besar kalau misalnya dari bilangannya. Nah, sedangkan kalau misalnya termometer kan dilihat dari atas ke bawah atau yang bisa kita lihat secara horizontal, posisi horizontal gitu ya. Nah, termometer kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan pastikan termometer seperti ini ya. Ini kita pasti derajat Celcius gitu. Yang sering kalian pakai kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari termometer mungkin lebih mudah. Tapi kalau misalnya dalam bentuk matematika seperti apa gitu. Nah, negatif 8 atau negatif 5. Negatif 8 atau negatif 5. Mana yang lebih tinggi? Oke. Kalau dilihat dari garis bilangan terlebih dahulu ya. Kita bikin garis bilangan. Ya nanti kalian pakai penggaris mungkin lebih mudah ya, tapi saya karena ini pakai tablet jadi susah pakai penggaris. Mungkin kalian nanti yang lebih rapi pakai di rumah pakai penggaris, pakai garis bilangan. Nah, ingat ini kita kira-kira aja ya, nggak mungkin spesifik gitu. Ini 0 di sini, ini 1 2 3 4, kemudian ke kiri. Dimulai dari negatif 1 pasti. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 5. Nanti saya panjangin mungkin garisnya. Negatif 6. Nah, kemudian gimana? Negatif 7, negatif 8. Oke. Kita lihat angkanya tadi antara berapa? Negatif 8 atau negatif 5. Negatif 5 di sini, negatif 8 di sini. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kalau misalnya semakin kiri itu semakin apa nilainya, bisa kita lihat lagi ke atas. Semakin kiri nilai bilangan semakin kecil. Berarti kita lihat yang paling kanan di antara negatif 8 dan negatif 5. Yang paling kanan adalah si negatif 5. Artinya apa? Artinya adalah negatif 5 itu lebih tinggi daripada negatif 8. Jadi kalau misalnya kita pakai simbol ya berarti kayak gini. Itu kalau misalnya lebih tinggi atau lebih besar. Nah, kemudian contoh nomor 2. Sisipkanlah lambang. Ya, ini lambang lebih besar ya. Kemudian satu lagi lambang lebih kecil di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar atau menjadi pernyataan yang benar. Sama aja ya, di matematika kalimat atau pernyataan itu sama. Nah, mungkin kita lihat dulu soalnya dari 2A, 4 dan negatif 5. Nah, kita lihat ya di sini. Nomor 2A.
2A. Tadi lihat lagi soalnya 4 dan 5. Katanya suruh sisipkan 4 dan bukan 5, negatif 5. Hati-hati ada negatifnya. Nah, suruh sisipkan lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil. Gitu. Cara menyisipkannya adalah kita hapus angka huruf dan ya menjadi titik dulu. Kemudian angka-angkanya ya salin lagi karena nggak ada masalah ya. Nah, karena disuruh sebutkan atau mana yang lebih besar atau yang mana yang lebih kecil, kita bisa lihat dari soalnya atau dari jawaban yang sebelumnya, garis bilangannya, jadi nggak usah dibikin berkali-kali. Kalau kalian udah motret satu kali ya cukup aja lihat dari situ. Tapi ingat, jangan banyak coretan supaya nggak pusing. Atau kalau supaya tidak bingung, usahakan dia berwarna seperti catatan saya, jadinya lebih kelihatan, lebih jelas. Nah, kalau misalnya suruh sebutkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, maka nilai 4 lebih besar dari negatif 5. Dilihat dari mana? Ya dari sini dong. 4 itu lebih kanan loh dari negatif 5 ini. Ya kan? Lebih kanan. Kalau lebih kanan tadi pernyataannya ya gitu. Semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar. Seperti itu. Nah, kemudian ya B, minus atau negatif 15 dengan negatif 7. Negatif 15 dan negatif 7. Oke. Negatif 15 dan 7. Negatif 7. Nah, yang tadi caranya kita pisahkan dulu atau kita sisihkan dulu angka huruf dan-nya, kita hilangkan, kemudian kita tulis lagi angka depannya negatif 15, kemudian angka atau bilangan belakangnya negatif 7. Nah, disuruh sisipkan lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalnya kita lihat ya dari yang sini, garis bilangan yang sini. Nah, garis bilangan yang sini kan belum ada angka negatif 15, tapi kalian bisa perkirakan di mana letak angka atau bilangan negatif 15 yang pastinya lebih kiri dari negatif 8. Ya kan? Karena ini negatif 8 nilainya terus mengecil semakin ke kiri. Negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, semakin kiri nih. Negatif 14 sampai negatif 15. Artinya apa? Kita bisa lihat ini negatif 7 nilainya lebih kanan. Gitu ya. Ini negatif 7 nilainya lebih kanan. Yang artinya apa? Negatif 15 itu nilainya lebih kecil atau lebih kiri dibandingkan dengan negatif 7. Seperti itu. Nah, kemudian bisa kalian simpulkan, bisa tarik kesimpulan bahwa kalau misalnya ya kalian misalnya suruh susun bilangan dalam urutan naik gitu. Ini contoh soal selanjutnya ya, misalnya susun bilangan dalam urutan naik. Bilangannya apa aja? Misalnya dari negatif 6 terus negatif 1 terus negatif 3. Nah, ini kan suruh susun bilangan dalam urutan naik, tapi bilangannya ini sendiri belum dalam urutan naik ya.
Sudah pasti belum, ini acak. Nah, kalau dalam urutan naik tuh apa sih pengertiannya urutan naik? Nah, urutan naik itu, yang dimaksud dengan urutan naik adalah dari kecil ya, dari yang nilainya paling kecil. Oke, saya kasih kisi-kisinya, yaitu dari nilai terkecil karena urutan naik hingga nilai terbesar. Nah, hingga nilai terbesar. Gitu. Jadi saya nggak cukup ya, jadi saya pisahkan aja. Dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nah, kita harus menentukan dulu dari 3 angka ini mana yang nilainya paling kecil. Ya jelas, kalau misalnya kita lihat dari garis bilangan yang ada di atas itu, kita bisa menentukan mana yang paling kecil nilainya. Ya, kalau misalnya kalian lihat yang paling kecil adalah negatif 6. Kalau kalian sudah paham sampai sini, ya bagus. Kalau kurang paham, mungkin kalian bisa rewind atau ulang videonya dari yang sebelumnya, contoh soal sebelumnya gimana kita menentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, kemudian kita lihat sebelum kita cari tengah-tengahnya, kan kita tahu nih batasnya adalah terkecil dan yang terbesar. Nah, angka atau bilangan sisanya ada 2 kan, yaitu negatif 1 dan negatif 3. Oke, di antara kedua angka itu mana yang lebih besar, negatif 1 atau negatif 3? Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian fokus selama penjelasan yang sebelumnya, maka kalian akan tahu bahwa nilai negatif 1 merupakan yang terbesar karena terletak lebih kanan dari negatif 3. Otomatis negatif 3 terletak di tengah-tengah. Maka kalau misalnya disusun dalam urutan naik, bilangan tersebut akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, gimana kalau dalam urutan turun? Ya, urutan turun kebalikannya, dari yang terbesar hingga yang terkecil gitu. Mungkin itu bakalan menjadi latihan buat kalian. Karena saya sudah menyontohkan urutan naik, mungkin latihannya urutan turun. Nah, nanti bisa kalian coba sendiri, bisa kalian latih sendiri. Kalau misalnya belum ngerti, bisa di replay dulu. Nah, untuk penjelasan sekarang sampai sini dulu. Pelajari lebih lanjut dan jangan lupa ada latihan. Terima kasih.